Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita masuk materi yang ketiga, yaitu tentang mobile payment ya. Dalam buku yang saya coba tulis ya bersama teman-teman dosen lainnya, itu bab ketiga tentang mobile payment. Itu kita bicara yang pertama tentang peta jalan dulu ya. Roadmap-nya seperti apa ini mobile payment-nya. Kalau kita perhatikan ya, ketika kita bicara mobile payment itu pasti pada bingung ya, mungkin ya, buat tumpang tindih gitu ya antara istilah-istilah mobile payment, kemudian mobile banking, kemudian sekarang e-money mungkin gitu ya, atau pembayaran lainnya yang menggunakan telepon seluler. Ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu mobile payment itu pembayaran seluler, ya, dimana istilah seluler itu berarti sistem radio telepon, ya, yaitu bisa yang memecah suatu wilayah menjadi subwilayah kecil dengan saluran yang dapat dipakai secara bersamaan oleh beberapa pengguna sekaligus. Nah, kalau kita telah lebih lanjut gitu ya, bicara tentang mobile payment itu munculnya itu bermula dari kesenjangan antara tingginya pertumbuhan pengguna telepon dengan rendahnya pertumbuhan pengguna lembaga keuangan seperti bank. Nah, jadi pengguna telepon seluler itu tambah banyak gitu ya, ternyata berbanding terbalik dengan pengguna lembaga keuangan. Nah, namun ada karakteristik yang sama antara operator telepon seluler dengan lembaga keuangan, gitu ya, yaitu sama-sama menyimpan sebuah nilai, ya, nilai mata uang ya dalam produknya. Ya. Bila kita perhatikan ya di telepon seluler itu kan ada pulsa gitu ya. Ya, ada pulsa, yang pulsa itu ada nilainya gitu ya ketika digunakan gitu ya. Nah, ketika pemilik telepon seluler itu semakin bertambah, maka sementara tidak semua pemilik telepon seluler memiliki rekening di bank, maka ada kebutuhan melakukan pembayaran, ya, baik melalui transaksi pembelian ataupun transfer dana menggunakan telepon seluler. Nah, hasilnya ada teknologi yang berhubungan dengan keuangan, di mana nasabah bank dapat menggunakan handphonenya itu sebagai media transaksi, gitu ya. Namun kalau kita lihat dari pengertian mobile payment ya dari sudut pandang teknologi, ini adalah pembayaran menggunakan perangkat seluler, termasuk handset nirkabel, personal digital assistance atau PDA dulu ya. Kemudian perangkat frekuensi radio sama perangkat komunikasi NFC gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat dari bisnis yang mobile payment ini, dia sebenarnya menjangkau berbagai transaksi ya. Ya iya gitu ya. Kalau namanya sudah ada
transaksi di genggaman, ya semua kegiatan transaksi di luar sana dapat terfasilitasi ya, melalui sebuah sistem pembayaran ya, termasuk di dalamnya transportasi, hotel, restoran, bioskop ya. Nah, menurut Federal Reserve Bank of Boston ya, tahun 2007 gitu ya, secara umum itu ada dua tipe teknologi mobile payment. Satu remote payment, yang kedua proximity payment ya. Remote payment ini pada umumnya dapat dilakukan kapan saja ya, di mana saja dan tidak memerlukan terminal semacam point of sales. Saluran teknologinya mudah diakses dan dapat dilakukan di mana saja. Di mana terbagi menjadi dua, yaitu bisa menggunakan SMS ya, short message service, yaitu pesan berbentuk teks, atau dia dapat menggunakan teknologi WAP ya, Wireless Application Protocol. Nah, kedua teknologi ini pada umumnya sudah melekat pada handphone masing-masing atau perangkat mobile. Sedangkan untuk teknologi yang proximity payment masih perlu instalasi sebuah teknologi namanya near field communication ya, berupa chip yang dimasukkan ke dalam perangkat mobile untuk menyimpan informasi akun pengguna dan pedagang. Dan ini membutuhkan alat bantu ya, atau terminal POS khusus untuk membaca informasi penggunanya. Nah, perubahan teknologi saat ini tentu kita perhatikan ya, menjadi ketergantungan ya pada ponsel pintar ya. Orang semua apa-apa kalau bisa ada di handphone ya. Sampai-sampai ada yang menyebut handphone itu seperti setan gepeng gitu ya. Nah, saat ini industri pembayaran ini kalau diistilahkan itu mengalami konvergensi teknologi dalam proses transaksinya. Kira-kira ada 4 penyedia layanan pembayaran yang dapat digambarkan melalui sebuah matriks. Ya. Matriks pertama yaitu skema pembayaran menggunakan kartu yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan. Yang kedua, sistem pembayaran berbasis telepon genggam yang dioperasikan oleh mobile network operator, semisal Telkomsel, IM3, gitu ya, XL. Ya. Kemudian sistem pembayaran yang dibuat oleh umum yang berbasis kartu, sedangkan yang keempat adalah sistem pembayaran mobile menggunakan mobile handset. Nah, ini gambarannya begini. Satu itu dia berbasis kartu melalui lembaga operator driven ya. Kemudian dia berbasis mobile, operator driven juga. 3 itu berbasis kartu yang diorganize ya, self-organize. Kemudian dia berbasis mobile juga self-organize. Kalau kita lihat dari matriks itu, matriks pertama itu di Indonesia itu ditandai dengan kemunculan produk e-money perbankan, yaitu kartu flash dari BCA, e-money Mandiri, kemudian e-money Bank Mega, Brizi, gitu ya. Sedangkan matriks yang kedua ini muncul seperti Tikes gitu ya tahun 2008. Kemudian dengan Indosat dengan Dompetku, kemudian XL dengan XL Tunai gitu ya. Adapun matriks ketiga kita bisa lihat itu adanya kemunculan Indomaret Card, OVO, ya. Kemudian ada matriks keempat yang hari ini sedang hype ya di Indonesia, ada Kartuku, Doku, Mitrans, Verifund, MimoPay, ya, Tap, TrueMoney, ya, mungkin GoPay sekarang gitu ya, ini ya.
OVO juga sudah mulai masuk juga. Kira-kira begitu ya. Nah, tentu teknologi ini yang hari ini kan berkembang ya, menjadi sebuah transformasi teknologi ke arah yang lebih baik jika dapat menjanjikan cara yang berbeda dalam melakukan pembayaran. Hari ini kita bisa lihat ya beberapa cara berbeda dalam melakukan pembayaran menggunakan ponsel, macam-macam ya. Kayak Dana gitu ya, dia ada alat scan-nya, atau mungkin yang umum sekarang ada kris gitu ya, pakai kris ya. Dari Bank Indonesia ya, kalau kris itu ya. Yang kedua, kita setelah bicara tentang roadmap ya, kita bicara tentang point of sales ya. Point of sale ini adalah tempat penjualan yang merupakan tempat atau lokasi di mana pengguna melakukan pembayaran barang ya. Jadi ya tempat jual belinya ya, tempat jualnya ya. Kemudian apa teknologi yang digunakan dalam point of sales? Dia bisa dalam bentuk NFC payment ya. Ada namanya RFID dengan NFC. Ini sama-sama menggunakan sinyal radio untuk kemudahan penandaan, pelacakan, dan penggantian kode. NFC sendiri masih tergolong teknologi yang baru ya dibandingkan RFID. Kemudian metode pembayaran NFC melalui ponsel yang telah ditanam, dia modelnya scan gitu ya, model scan. Tapi nggak semua handphone ini punya teknologi NFC. Biasanya yang teknologi punya NFC itu dia kalau punya kartu e-tol ya sekarang ya, e-money yang e-tol itu, misalnya kayak ngisi di BSM. Di BSM itu kan kalau ngisi e-tol bisa pakai m-banking. Nah, kalau ngisi pakai m-banking itu dia memasukkan, kalau handphone yang nggak ada NFC-nya, dia bisa memasukkan nomor kartunya, nomor kartu e-money-nya. Tapi sulitnya kalau handphone yang tidak NFC, dia tidak bisa mengupdate saldo. Karena mengupdate saldo itu butuh di tap ya. Sedangkan kalau handphone yang nggak ada NFC-nya nggak bisa dia membaca data e-money e-tol gitu. Berbeda dengan handphone yang ada NFC-nya, dia karena dia punya teknologi NFC, maka dia bisa scan itu e-money-nya, kemudian dia bisa update saldonya. Itu mungkin bedanya. Kemudian selain NFC ada namanya sound waves based payment. Dia ini pakai koneksi internet ya. Namun kekurangannya itu membutuhkan pemasangan perangkat keras yang mahal ya. Jadi teknologi soundwave payment ini algoritmanya digunakan untuk menyandikan data ke dalam gelombang suara yang dapat ditransmisikan untuk melakukan pembayaran secara luring ya, luar jaringan. Dan ini perlu diintegrasikan ke telepon pelanggan ya. Agak susah ini. Kemudian ada yang namanya magnetic secure transmission. Payment cara ketiga ini untuk membayar dengan ponsel pada terminal pos adalah melalui MST ya, Samsung Pay menggunakan pembayaran NFC, MST dan NFC ya untuk pembayaran telepon seluler yang contactless ya. Samsung. MST ketika telepon memancarkan sinyal magnetik yang meniru magnetik pada kartu kredit atau kartu debit yang proses oleh terminal pos ya, dia mengambil dan memproses seolah-olah kartu fisik digesek melalui mesin atau terminal kartu tersebut. Berapa mesin atau terminal kartu mungkin memerlukan pembaruan perangkat ya. Ya,
berarti ini harus ada semacam kayak kalau di kartu itu kan ada yang apa namanya kayak strip hitam gitu ya di kartu ATM ya. Itu ada magnetnya di situ. Ya. Nah ini mungkin digantikan pakai telepon gitu ya. Yang berikutnya ada both in-store and remote payment ya. Model pembayaran ini merupakan gabungan dari pos atau pembayaran dalam toko dengan pembayaran jarak jauh menggunakan remote payment. Ada dua cara pembayaran yang termasuk dalam metode pembayaran gabungan ini. Ada namanya mobile wallet, ya, juga disebut dompet digital. Pembayarannya dengan menyimpan informasi pembayaran di perangkat seluler. Biasanya mobile wallet ini dapat memanfaatkan teknologi yang berbeda dalam proses pembayaran. Paling sering NFC, tapi QR sih mungkin yang lebih familiar hari ini ya. Bisa pakai QR atau dia pakai pembayaran QR code-nya yang khusus langsung ya. Kode ini memiliki banyak kegunaan ya. Pada label produk, dia bisa ditempelkan di label produk gitu kan. Dan tidak semua orang tahu bahwa QR dapat digunakan untuk membayar hal ini berfungsi melalui aplikasi perbankan. Ya kita tahu sekarang hari ini KRIS ya, Quick Response Quick Response Indonesian apa gitu saya lupa. KRIS QRIS KRIS. Yang keempat ada remote payment ya. Remote payment itu ada yang pakai internet payment ya, pembayaran menggunakan browser ya. Browser, ada juga SMS payment ya, pakai SMS premium lah ya, ini berbayar. Kemudian ada yang direct carrier billing ya. Ya ini telepon ini langsung. Ini caranya. Cara untuk melakukan ini adalah dengan memasukkan nomor telepon Anda di halaman pembayaran atau di aplikasi, di mana setelah Anda melalui beberapa langkah autentifikasi untuk mengkonfirmasi bahwa Anda adalah pemilik nomor itu, pembayar kemudian akan dipotong dari tagihan telepon atau kartu SIM berbayar seperti SMS. Ini mungkin direct carrier billing kayak ini apa namanya? Dulu ringback tone ya, RBT ya, ringback tone design. Kemudian yang keempat, bentuk yang remote payment ini ada bentuknya mobile banking ya, udah ngerti lah mobile banking ya, semuanya tentang mobile banking ya, mungkin ada yang udah pernah pakai, ada macam-macam ya, mobile banking, ada BNI, ada mobile banking, BNI Syariah juga ada mobile banking gitu ya. Rata-rata hari ini bank semua punya mobile banking. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.